Situasi terbaru terkait Malick Thiaw. Halo Rossoneri, selamat datang di channel ini. Kabar terbaru datang dari Jerman mengenai bek muda AC Milan, Malick Thiaw. Bayern Munich dan Bayer Leverkusen dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Malick Thiaw, bek tengah asal Jerman, bergabung dengan AC Milan pada Agustus 2022 dari Schalke 04. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam lebih dari 60 pertandingan di semua kompetisi. Meskipun sempat mengalami cedera, Thiaw menunjukkan potensi besar dan bahkan dipanggil ke tim nasional Jerman. Menurut laporan dari Milan News, baik Bayern Munich maupun Bayer Leverkusen memasukkan Thiaw dalam daftar incaran mereka untuk musim depan. Bayern mencari pengganti potensial untuk lini belakang mereka, sementara Leverkusen bersiap kehilangan kapten mereka, Jonathan Tah. Meskipun belum ada tawaran resmi, minat dari kedua klub ini menunjukkan betapa berharganya Thiaw di mata klub top Eropa. Namun Thiaw menegaskan bahwa fokusnya saat ini sepenuhnya untuk AC Milan. Dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, ia mengatakan, konsentrasi saya sekarang hanya untuk AC Milan. Rumor transfer selalu menjadi bagian dari sepak bola, tetapi saya fokus untuk berkembang di sini. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya kepada klub dan keinginannya untuk terus berkembang bersama Rossoneri. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2027 dan nilai pasar sekitar 30 juta euro, AC Milan berada dalam posisi kuat untuk mempertahankan Thiaw. Namun dengan minat dari klub-klub besar dan potensi perubahan pelatih di musim mendatang, masa depan Thiaw di Milan mungkin akan menjadi salah satu topik hangat di bursa transfer musim panas ini. Bagaimana menurut kalian Rossoneri? Haruskah Milan mempertahankan Thiaw atau mempertimbangkan tawaran dari klub lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kabar berikutnya adalah dari bursa transfer. AC Milan dikabarkan tengah mengincar bintang muda Manchester City, James McAtee. Apakah ini langkah strategis untuk memperkuat lini tengah Milan? James McAtee, gelandang serang berusia 22 tahun, adalah produk Akademi Manchester City. Ia mulai mendapatkan menit bermain di tim utama dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Namun dengan rencana City mendatangkan gelandang baru, masa depan McAtee di Etihad Stadium menjadi tidak pasti. Melihat situasi tersebut, AC Milan menunjukkan ketertarikan untuk merekrut McAtee. Menurut laporan dari Telegraph, Rossoneri memantau perkembangan sang pemain dengan seksama menjelang bursa transfer musim panas. Milan melihat McAtee sebagai tambahan potensial untuk memperkuat lini tengah mereka. Tentu saja, Milan tidak sendirian dalam perburuan ini. Ada beberapa klub Eropa lainnya seperti Bayer Leverkusen dan Nottingham Forest juga menunjukkan minat terhadap McAtee. Bahkan Leverkusen telah mencoba mengontraknya meskipun tawaran mereka ditolak oleh City. Persaingan ketat ini membuat langkah Milan menjadi semakin menantang. Jika berhasil merekrut McAtee, Milan akan mendapatkan gelandang muda dengan potensi besar dan pengalaman di level atas. Namun mereka harus bergerak cepat dan cermat dalam negosiasi. Mengingat banyaknya klub yang mengincar pemain ini, apakah Milan mampu memenangkan persaingan dan membawa McAtee ke San Siro? Apakah James McAtee adalah tambahan yang tepat untuk AC Milan? Saatnya kuis tebak skor pojok Rossoneri. AC Milan versus Bologna, siapa yang bakal menang? Ikutan kuisnya dan menangkan hadiah spesial dari pojok Rossoneri. Cara ikutannya gampang banget. Tinggalkan komentar dengan format berikut: kota asalmu, prediksi skor, dan pencetak gol pertama. Contoh, Bandung 1-2 Rafael Leao. Ketentuan kuis:
Pemenang adalah yang pertama kali menebak skor dengan tepat berdasarkan urutan komentar. Tidak boleh mengedit komentar. Komentar yang diedit otomatis gugur. Hanya prediksi sebelum kick off yang dihitung. Pencetak gol pertama wajib ditulis dan akan jadi penentu jika ada lebih dari satu prediksi skor yang benar. Hadiah menarik menanti kamu yang jago tebak skor. Ayo buktikan kalau kamu Rossoneri sejati. Prediksi ditutup saat wasit meniup peluit kick off. Forza Milan. AC Milan all out, Conceição andalkan skuad utama jelang final Coppa Italia. Halo Rossoneri, kali ini kita akan membahas strategi pelatih Sergio Conceição yang memutuskan untuk tidak melakukan rotasi pemain menjelang pertandingan penting melawan Bologna di final Coppa Italia. Keputusan ini menunjukkan keseriusan Milan dalam menghadapi akhir musim ini. Dalam pertandingan melawan Bologna yang juga akan menjadi lawan final di Coppa Italia pada 14 Mei mendatang, Conceição memilih untuk menurunkan skuad utama. Meskipun ada peluang untuk melakukan rotasi demi menjaga kebugaran pemain, pelatih asal Portugal ini ingin menjaga ritme dan konsistensi tim. Formasi 3-4-3 yang telah membawa Milan meraih 4 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir kembali digunakan. Dengan absennya Rafael Leao karena akumulasi kartu dan Yusuf Fofana yang masih cedera, Joao Felix akan mengisi posisi sayap kiri, sementara Pulisic tetap di kanan. Di lini tengah, Reinders akan berduet dengan Loftus-Cheek yang mendapat kepercayaan penuh dari Conceição. Di lini belakang, trio Tomori, Pavlovic, dan Gabbia akan menjaga pertahanan dengan kiper Mike Maignan. Menariknya, posisi bek kanan kini diisi oleh Alex Jimenez menggantikan Kyle Walker yang masih dalam masa pemulihan. Conceição memiliki 2 target utama: finish di posisi 4 besar Serie A dan memenangkan Coppa Italia. Meskipun masa depannya di Milan masih belum pasti, pelatih ini menunjukkan komitmen penuh untuk membawa tim meraih kesuksesan. Menariknya, Conceição belum pernah kalah dalam 3 derby Milan pertamanya, sebuah pencapaian yang terakhir kali diraih oleh Massimiliano Allegri pada tahun 2010-2011. Keputusan untuk tidak melakukan rotasi menunjukkan bahwa Conceição ingin menjaga fokus dan konsistensi tim menjelang pertandingan penting. Dengan mempertahankan skuad utama, ia berharap para pemain tetap berada dalam performa terbaik mereka dan siap menghadapi tantangan di sisa musim ini. Rossoneri, apakah keputusan Conceição untuk tidak melakukan rotasi akan membawa hasil positif? Tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya seputar AC Milan.